talk about English grammar. Banyak sekali yang tidak mau belajar bahasa Inggris atau tidak berani karena takut dengan grammar. Merasa grammar itu susah, grammar itu rumit. Padahal bila Anda pelajari dengan cara yang benar, setelah belajar grammar Anda pasti gini. Oh gitu. Pasti Anda jadi lebih yakin diri dan lebih paham bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara belajar grammar dengan tepat? Tidak pakai rumus, tidak pakai rumit. Yuk, nonton video berikut ini. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube Diligence English Course. Di episode ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai grammar. Grammar selalu menjadi penghalang atau momok bagi kebanyakan orang sehingga tidak berani belajar bahasa Inggris. Merasa grammar itu susah atau rumit. Padahal dengan menguasai grammar, Anda akan lebih yakin diri dan menguasai bahasa Inggris. Grammar adalah aturan dalam berbahasa. Jadi dengan memahami aturan, Anda tahu caranya supaya tidak melanggar aturan tersebut. Grammar tidak wajib dipelajari dengan rumus. Diligence English Course selalu berpegangan pada mempelajari struktur kalimat berdasarkan arti, pasangan kata-kata, dan kode waktunya. Yang pertama, arti. Apapun kalimat, apapun tenses yang Anda gunakan, selalu perhatikan arti. Kita ambil contoh kalimat, My mother is cooked in the kitchen. Bila diartikan, My mother, ibu saya, is cooked, biasanya dimasak, in the kitchen, di dapur. Jadi kalimat tersebut salah secara arti, walaupun secara grammar, secara tenses, secara rumus, kalimat itu benar. Bila kita perhatikan artinya, yang benar adalah My mother cooked in the kitchen. Ibu saya kemarin memasak di dapur. Cooked, kemarin memasak. Is cooked, biasanya dimasak. Jadi kalimat ini harusnya tidak memakai is. Yang kedua, pasangan kata-kata. Bila Anda mengikuti kami di TikTok, kami pernah share cuplikan film The Frozen, di mana Olaf mengatakan, Some people are worth dying for. Worth dying for. Nah, di sini kita tahu kalau worth ikut dengan verb ing. Jadi kalimat lain yang benar adalah that movie is worth watching. That book is worth reading. Worth watching, worth reading. Bukan worth to watch, bukan worth to read. Maka dari itu Anda butuh banyak listening dan banyak reading untuk mendapatkan contoh bahasa yang benar. Kemudian Anda tiru pasangan kata-katanya. Yang ketiga, kode waktu. Nah, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang mencerminkan kode waktu kejadian pada kata kerjanya, makanya sangat penting untuk mempelajari kode waktu ini. Contohnya, bila Anda mau mengatakan bahwa kemarin Anda lupa menelpon seseorang, gunakan kalimat I'm sorry that I forgot to call you. Bukan I'm sorry that I forget to call you. Dengan menggunakan forgot, yaitu verb kedua, menandakan kejadian ini terjadi di masa lalu. Bila Anda menggunakan forget, maka kode waktunya menjadi saya biasanya lupa telepon kamu. I'm sorry that I forget to call you. Jadi maaf, saya biasanya lupa telepon kamu. Biasanya sering lupa. Jadi apa itu sengaja? Apa masih bisa dimaafkan? Maka dari itu penting juga untuk perhatikan kode waktunya yang tercerminkan pada kata kerjanya, seperti forget, forgot, forgotten. Jadi grammar itu adalah peraturan bahasa yang menentukan arti daripada kalimat Anda. Bila struktur kalimat Anda beda, kata-kata yang Anda gunakan beda, maka arti yang disampaikan juga bisa berbeda. Tentunya grammar penting untuk dipelajari, tetapi apakah selalu dipelajari di langkah pertama dalam mempelajari bahasa Inggris? Tentunya tidak. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa dalam grammar kita harus perhatikan arti. Nah, untuk bisa perhatikan arti, maka kita harus mengoleksi vocabulary atau kosakata yang cukup dulu untuk bisa mengartikan sebuah kalimat. Makanya kita selalu menyarankan dan menekankan untuk banyak listening dan banyak reading supaya banyak terima inputan bahasa Inggris yang benar dulu, vocabulary sudah banyak dulu, kalimat dan ungkapan sudah banyak stok dulu, baru Anda pelajari grammar untuk memperkuat keyakinan dan pondasi bahasa Anda. Oke, kesimpulan untuk video kali ini. Yang pertama, grammar penting untuk dipelajari untuk memperkuat pondasi Anda dalam bahasa Inggris. Yang kedua, grammar tidak wajib dipelajari dengan rumus. Anda bisa perhatikan arti, pasangan kata-kata, dan juga kode waktunya. Yang ketiga, pelajari grammar setelah penguasaan vocabulary Anda sudah cukup banyak. Semoga video ini membantu, jadi jangan takut lagi ya untuk belajar grammar. Itu sangat penting dan bisa memperkuat keyakinan Anda dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum itu kita harus belajar vocabulary. Bagaimana mengingat begitu banyak vocabulary dalam bahasa Inggris akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Tentunya like dan share bila Anda merasa konten ini bermanfaat, dan salam belajar bahasa.